Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadila dengan NIM 121900935 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yaitu membuat halaman transaksi booking peminjaman. Bagaimana supaya kita bisa membooking buku yang ada di sini? Saya akan menjelaskan tahap-tahapnya, yaitu pertama, kita harus membuat sebuah file baru dengan nama model booking. Nah, pertama-tama kita harus membuka Visual Code. Kita open folder pustaka booking. Nah, setelah itu kita ke application, kita ke models. Nah, di sini kita membuat file baru dengan nama model booking. Nah, di sini saya sudah membuatkan filenya. Lalu kita ketikkan scriptnya sesuai yang ada di modul. Nah, di sini adalah fungsi untuk membooking buku. Ini sudah saya ketik. Nah, fungsi ini adalah untuk menggabungkan data, menjoinkan data orderan. Ini DB itu adalah database. Nah, saya sudah buatkan database-nya. Jadi, harus sesuai dengan yang ada di database ya. Nah, setelah itu, setelah itu, kita buat sebuah file baru lagi, yaitu dengan nama model pinjam. Nah, model pinjam itu ada kita buat di model. Nah, model kita buat file lagi dengan nama model pinjam. Nah, ini sesuai kita ketikkan yang ada di dalam modul. Nah, ini untuk ngeload. Nah, setelah itu kita edit autoload bagian model data. Nah, autoload-nya ini di mana? Autoload itu di config. Benar di config. Nah, di config terus kita ke line 3135. Nah, di sini kita tambahkan model user, model buku, model booking, dan model pinjam. Karena kita sudah membuat file yang bernama model buku dan model pinjam. Nah, kita sudah membuat file yang bernama model buku dan model pinjam. Terus kita harus mengeditnya. Kita harus mengeloadnya, harus di-load, di auto load. Setelah itu kita harus melakukan edit pada file header. File header tuh di mana? File header tuh di view, di templates, terus template user. Nah, di sini adalah file header. File header di sini perintahnya adalah untuk lakukan pengeditan pada file header. Nah, pada line 28. Line 28 kita cek. Nah, ini adalah line 28. Di sini edit. Di sini kita tambahkan jadi booking dan model booking. Nah, di sini supaya ini adalah untuk ngeload di header sini. Nah, dan ngeload. Nah, nanti dia akan muncul tampilan booking di sini ketika kita sudah login. Saya loginkan dulu. Nah, saya sudah login. Nah, ketika saya login di headernya ini akan tampil berupa nama booking sesuai yang ada di script ini, booking ya, yang ada di header sini. Nah, sini adalah, dan ini dia ngeload model buku. Nah, model buku yang ada di sini, yang ada di codingan model buku, dia ngeload model buku yang ada di
codingan model buku. Oke, setelah itu kita cek modul lagi. Setelah itu, nah tampilannya benar ya, sesuai yang ada di modul, tampilannya akan seperti ini. Oke. Setelah itu membuat controller booking. Nah, buatlah sebuah controller baru dengan nama booking PHP. Oke. Kita buat controller baru dulu dengan nama booking PHP. Oke. Kita buat controller baru. Controller baru itu di mana? Di control. Nah, di sini kita buat aja new file dengan nama booking.php. Nah, lalu kita ketikkan sesuai yang ada di dalam modul. Kita akan ketikkan. Saya sudah ketikkan yang sesuai dengan modul. Fungsi ini adalah fungsi untuk ngebooking. Jadi kontrol ini akan otomatis ngebooking. Nah, soalnya tidak ada keranjang. Ini juga ada nanti. Nah, ketika kita klik booking buku, dia otomatis akan muncul tampilan seperti tidak ada keranjang di buku. Nah, sesuai yang ada di sini ya. Karena kita belum ada karena kita belum ngebooking, makanya muncul pesan tidak ada keranjang, tidak ada buku di keranjang. Oke. Nah, dia juga nge-load header, dia nge-load data booking, dia nge-load user modal, dan dia nge-load footer. Oke. Setelah itu kita harus tambahkan fungsi tambah booking. Nah, pada controller booking PHP tambahkan fungsi baru dengan nama tambah booking. Oke. Nah, sini kita tambahkan lagi fungsi tambah booking. Nah, karena kita untuk menambah bukunya. Kita menambah buku. Nah, di sini juga dia nge-load sesuai yang ada di dalam ini ya, sesuai buku-buku yang ada ini. Ketikkan sesuai dengan yang ada di modul. Scriptnya sudah saya ketikkan. Setelah itu, nah, oke, kita coba ya, akan muncul hasil seperti ini yang sesuai dengan modul. Nah, ini adalah fungsi dari tambah booking untuk menambah buku supaya kita bisa nge-bookingnya. Oke, kita tes ya. Saya akan nge-booking buku ini. Buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Oke, sesuai ya. Saya bisa menambah booking satu buku. Ini juga tampil. Oke. Setelah itu kita untuk membuat halaman sebuah. Nah, di sini kita harus menambah file view baru. Jadi supaya tampilan ini muncul, kita harus menambah file baru. File baru di view, di folder view. Oke. Supaya tampilan ini tampil, kita harus membuat file baru dengan nama data booking. Nah, buat di application, terus di view. Nah, di view di booking. Nah, di booking ini. Nah, setelah kita ke view, kita buat new folder. Nah, habis setelah kita buat new folder, kita buat folder di booking ini dengan nama data booking. Nah, kita ketikkan scriptnya yang sesuai ada di modul. Fungsinya adalah supaya tampil halaman bookingnya, halaman booking pada ini supaya tampil. Oke, ketikkan yang ada di modul. Nah, nanti untuk tombol lanjutkan sistem akan menggerakkan. Nah, jadi setelah ini nanti sistem akan langsung otomatis ke lanjutkan booking. Tapi di sini saya belum menjelaskan lanjutkan booking ya, karena ada di pertemuan selanjutnya. Nah, kita coba. Nah, muncul tampilan view dari data booking. Ini adalah tampilan view dari data booking. Nah,
ini dia sesuai ya, ngerut ya. Di sini dia center, benar center di tengah, ini center, terus nomor buku, penulis, penerbit, tahun penerbit, nomor buku, penulis, penerbit, tahun pilihan, ya tahun pilihan, oke, sesuai. Lalu, nah ini paste URL-nya yaitu hapus booking. Nah sini udah ada hapus booking, tapi kita belum membuat fitur hapus booking. Nah setelah itu kita harus membuat fitur hapus booking. Nah fungsi dari hapus booking. Nah di booking titik PHP, di kontrol booking PHP kita harus menambahkan fungsi dari hapus booking. Oke, pertama-tama kita ke booking PHP. Nah lalu kita tambahkan fungsi menghapusnya. Ini fungsi tambah booking. Kita ke bawah. Nah, di sini ada fungsi hapus booking. Nah, kita tambahkan scriptnya sesuai yang ada di modul. Oke. Nah, kita tambahkan. Nah, ini secara otomatis sistem akan mengorek pokoknya. Oke. Nah, di sini ini adalah fungsi hapus booking. Tidak ada buku. Oke. Nah, fungsi yang ini untuk buku. Nah, kita hapus ini. Maka bukunya sudah terhapus, tidak ada buku di keranjang. Oke. Sesuai pesan yang ada di codingan ini. Nah, tidak ada buku di keranjang karena kita sudah menghapusnya. Oke, kita coba lagi ya. Saya coba lagi booking ini. Lalu saya booking ini. Saya booking 3 buku. Lalu oke, sudah saya booking buku ini. Oke. Maka di sini ngelotnya ada 3 buku sudah saya bookingkan. Nah, oke, sesuai ya. Saya klik. Nah, di dalam tampilan ini akan muncul buku yang sudah saya booking. Oke. Ini bisa dihapuskan. Dihapuskan sisa 1 buku. Nah, tapi ini bisa ke save ya. Otomatis langsung ke save ya. Kayak logout dulu. Misal saya logout. Saya logout, saya coba login lagi. Nah, ini ke save ya. Walaupun saya sudah logout, tapi ke save ke. Oke. Oke, sekian penjelasan saya tentang cara membooking. Saya Muhammad Fadila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.